Kita cuma city tour terus pulang ke langsung karena kan ada lockdown. Nah, Kita cepat datang 1-2 jam aja. ya jadi ada yang ini loh guys ya, makan pagi di pesawat ya kan, di udara, makan siang di Turki, makan malam di Serbia gitu begitu guys, kurang lebih. Nah tapi kurang lebih gini guys yang saya mau sharing ya. Tadi kita sempat tanya-tanya mengenai kondisi Turki saat ini. Satu adalah mengenai cuaca, memang cuaca sekarang dimanapun kan perubahan cuaca ya, tidak seperti biasanya. Begitu pula di sebentar guys, begitu pula di Turki yang biasanya kalau di bulan-bulan ini suhunya sudah agak hangat, ini masih dingin di 17 derajat Celcius kan. Tadi pun cerita biasanya hujan sudah berhenti di Januari, Februari, ini di akhir Maret masih hujan ya. Tapi overall di manapun di Indonesia pun nggak menentu ya cuaca saat ini. Nah terus yang kedua, kita terus terang penasaran mengenai secara tiba-tiba lockdown ya kan, tapi kan memang angkanya naik walaupun 2-3 hari ini udah agak turun di 40.000, sebelumnya di 60.000, tapi ya memang pemerintah decide untuk mengurangi penyebaran lah kurang lebihnya, karena kayak tadi yang dijelasin oleh tour guide-nya, memang di Turki itu biasanya peak season itu mulai naik di April tourism, karena mereka nanti kan biasanya dari spring ke summer itu wisatawannya meningkat, jadi mereka mau prepare itulah untuk biar lebih aman untuk warganya juga mungkin ya, dan untuk wisatawan kan jadi lebih merasa aman. Istanbul Ini Airport, tour I guide-nya. mean the old one, is only open to cargo planes now. No passenger Kayaknya flights or something. It's oke, still mau active, but just explain for cargo. And apa yes, aja kita nanti akan you want to kunjungi, know anything, please let me know. Okay? komunikatif lah. I'll tell Nanti you kita more. kalau memang semuanya berjalan lancar, kita akan kasih rekomendasinya ya. Rekomendasinya silahkan telepon ke Asinia Travel Service. Ya Tata ya, Tata. Lagi ngitung uang ini, mau belanja ngitung uang apa? Oke guys, kita lanjut nanti ya guys ya. Kita mulai turnya ya ini ya guys ya. Kita coba tanya-tanya ya. So in 3 hours we only in this area. Ya, jadi 3 jam kita cuma di area ini aja. Sultanahmet. Sultan Ahmet area. Ya. Ini walaupun panas gini ada matahari tapi dingin ya guys ya. Yuk. Sekarang kita video kita dulu aja ya, sebelum nanti di depan ada, kan nanti di depan sudah ini kepingin ini kali ya. Halo. Ya, Mami ngetin lagi ya tadi ya. Prokes itu penting ya. Jadi masker, hand sanitizer. Walaupun mungkin ada beberapa yang sudah vaksin, terus mungkin ada beberapa yang sudah pernah kena, jadi punya immunity. Tetap, karena kita nggak tahu kan, kadang-kadang mungkin ada di dekat kita yang positif, tapi kitanya punya immunity, tapi kan virus itu sudah kadung nempel, ya kan? Terus kita ketemu orang tercinta di rumah, ya kan? Kena atau gimana. Jadi pokok intinya prokes ya guys ya. Jangan lupa. Oke guys, ini Hagia Sophia ya guys ya. Ya, tuh. Hagia Sophia, tapi karena lagi di disinfektan, kita bisa baru masuk nanti setengah jam lagi. Jadi kita ke tempat yang lain dulu, ya kan?
Berarti kan betul ya. Jadi mereka tetap jaga progres, mereka tetap semprot sama disinfektan ya. Kalau memang yang sudah mau berlibur, ayo, ternyata mereka kan menjalankan protokol dengan baik. Tapi kalau memang yang masih takut juga nggak apa-apa ya, karena kan setiap orang masing-masing, jangan sampai takut dipaksain, karena pada saat takut immunity turun nanti malah kena takutnya ya guys ya. Jadi guys, ini namanya Sultan Ahmed Area ya. Ya, ini terdiri, memang ini ada beberapa mosque ya kan. Tapi yang paling penting, yang paling bukan paling penting, tapi yang paling utama adalah 3 ya. Blue Mosque itu yang di depan. Terus Hagia Sophia ya, yang tadi didisinfektan, dan nanti ada Topkapi ya, ada Topkapi. Nah, yuk kita jalan lagi guys ya. Jadi yang namanya Sultan Ahmed Area ini di kisaran ini aja, ini orang-orang pada duduk-duduk, ada restoran tadi kan, banyak span-span. Nah, itu ada masjid kecil-kecil ya. Jadi kenapa banyak mosque, karena tadi kan di sini muslim ya kan. Nah, jadi mereka kan harus berdoa 5 waktu ya, jadi disediakan banyak tempat untuk beribadah. Begitu guys kurang lebihnya. Nah, ini sekarang kita tadi karena sempat berhenti 30 menit nunggu didisinfektan di Hagia Sophia. Mereka kalau baca Hagia Sophia ya, Hagia Sophia. Nah, tadi kita makan kebab, makan kacang ya, nut. Nah, sekarang kita mau masuk. Nah, di sini kalau masuk, kalau yang cewek harus pakai scarf ya. Nah, jadi ini mau beli scarf dulu buat saya. Jadi memang kalau yang cewek harus pakai ini ya guys. Udah gini aja pokoknya, yang penting ketutup ya. Jadi kita sudah masuk, nanti di dalam akan coba kita videoin ya. Jadi guys, kalau di sini yang cewek kan tadi harus pakai ini. Nanti bisa beli di depan 5 Turkish lira kalau nggak salah ya. Nah, terus nanti sepatu terus dicopot. Ada tempatnya cowok sendiri, cewek sendiri. Nah, terus nanti itu di depan itu mosque-nya lah, yang di belakang ini ya. Ya, kita sekarang keluar ya, karena dingin banget ya kan, di dalam dingin, di luar dingin. Karena ini memang bangunannya adem ya, kayaknya kan masih bata-bata gini loh. Bawahnya ini marmer kan ini. Nah, jadi emang dingin banget. Koin juga udah kedinginan, jadi kita keluar ke berikutnya. Oke guys. Ini bagus banget nih guys, atasnya. Those builds destroyed of war. Jadi tadi keluar ya guys ya, keluar dari Hagia Sophia, terus tadi langsung kelihatan kan di situ tempat
shopping, restoran segala macam. Jadi kalau kesini enak ya ke area Sultan Ahmed. Jadi ke mos-mosnya, terus nanti ada restoran, ada tempat shopping lengkap. Ini apa ini? Apa ya, guys? Mbak siapa ada yang tahu ini buat apa ini? Sebagus ini loh guys. Bir de kör nefsinden nefret ediyorum. Apa sih guys ya? Allah'ın sıvasısı. O öyle görme ya. Değil mi? Benim seni bırakın. Ada luxury juga nih. Kalau di Topkapi pas masuk ada pemeriksaan tas ya guys ya. Nah, pas masuk lah kita ke sini. Set. Aku sini guys. Ini bagus sekali. Astaga, cantik loh guys. So Topkapi ini this is a palace. Oh, ini akan dijelasin nih guys ya. Jadi gini ya, tadi tour guide-nya jelasinnya gini ya. Ini adalah lingkungan palace ya. Palace-nya pemerintahan Ottoman Sultan Mehmed ya, If ya. Sultan Mehmed. Nah, di situ kalau yang di circle itu sign-nya lah. Itu sign-nya Sultan Mehmed. Nah, jadi kalau ini Hajia apa? Hajia Irene itu the first church ya kan. Jadi mereka walaupun itu the first church, mereka nggak di tetap ya bentuknya, maksudnya tetap seperti itu bangunannya, cuman fungsinya aja nanti berbeda. Kayak dulu pernah jadi militer, penyimpanan weapon. Nah, tapi sekarang untuk konser musik segala macam. Nah, kalau di sini Hagia Sophia yang tadi. Jadi Hagia itu artinya holy. Kalau Hagia Sophia itu Sofianya wisdom. Nah, kalau Hagia Irene itu peace Irene. Nah, terus jelasin nih di sini ya. Nah, jadi di sana itu yang Asia part. Ya, kita kan di Europe. Nah, jadi Turki itu juga terkenal sama Seven Hills. Nah, hills yang paling tinggi itu yang ada towernya itu tuh. Tapi towernya itu sekarang ada restorannya di situ. Ya. Nah, terus di sana di part Asia itu ada mosque. Mana tadi mosque-nya ya? Kelihatan tadi ya. Nah, tuh ya. Ada mosque di situ. Orang sering sekarang banyak orang yang salah kira itu Blue Mosque, bukan. Itu mosque namanya tadi lupa saya terus terang, tapi dibangun 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi bukan Blue Mosque. Blue Mosque itu di Europe Parknya ini itu ya. Nah, terus ini lingkungan palace-nya ini ada 4 courtyard, tapi kita yang di first courtyard-nya. Nah, tadi kalau yang depannya itu katanya ini memang Imperium gate-nya di sini. Ya kan? Makanya namanya Topkapi. Top itu cannon, Kape itu gate. Jadi cannon gate ya. Makanya kan kenapa kok cannon? Karena dulu
Iya guys, lebih jelas kan. Nah, di situ banyak cannon ya. Jadi mungkin waktu zaman dulu lah, masa-masa perang atau perebutan kekuasaan seperti itulah kurang lebih guys ya. Ini bagus banget ini guys. Jadi ini dulu palace ya. Aduh, kalau punya palace kayak gini gimana rasanya guys ya kan? The real princess ini ya. Bayangin aja jalan terus good morning princess. Tuh kan, oh my god, it's huge. Nih ya guys ya, ada satu kata-kata dari tour guide-nya yang bikin Tata relate banget nih barusan. Make him a little bit sad lah. Ya kurang lebih, karena kan pokoknya kurang lebih kita sudah selesai, ditawarin mau nggak ke museum, dan kayaknya enggak deh, karena kita mau coba lihat ke daerah Istanbul lainnya atau gimana gitu. Nah terus Tata bilang kita mau foto aja di sana, kalau you mau rest aja. Terus dia bilang enggak mau rest kok, karena memang aku suka gitu loh doing this job gitu ya kan, cuma karena pandemik aja jadi turun. Jadi sekarang kalau memang ada turis datang, dia merasa seneng gitu, kayak semangat banget ya kan. Jadi memang pandemik ini dirasakan semua negara ya guys ya, apalagi untuk negara-negara yang memang terkenal dengan turismenya gitu loh ya. Jadi relate lah, Tata jadi merasa kayak little bit sad gitu. Nah sekarang kita ada di Lumos ya guys. Ini lebih dekat aja nih. Poin sama Mbak Mur ya. Iya, Iya, lagi makan siang. makan siang ya. Ini Lumos guys. Tapi kalau buat saya paling wow masih yang palace tadi ya. Jadi guys, itu tadi keluar dari sana itu Lumos. Nah di situ ada tuh, kalau mau foto ala Sultan itu bisa ya. Ini namanya Hippodrome ya, Hippodrome area ya di sini. Di sini terkenal ada 3 obelixnya ya. Obelix itu ini guys ya, itu memang kelihatannya cuma ada 2 ya, 1 sama 2. Yang ketiga lebih kecil, harus jalan mendekat nanti baru kelihatan. Dan ternyata capek guys muter-muter dari tadi, memang terutama untuk anak kecil nih ya,
Kalau Tata bilang nggak butuh stroller, butuh guys. Kecuali bapaknya mau jadi strollernya, ya, manggul di pundak kayak Tata. Nah, ini beda cerita. Ah, ini dia yang ketiga ini, ya, yang kecil Obelixnya ini. Ya, jadi ada 1, 2, 3. Yes. What is the meaning of Obelix sih? Hah? Actually, what is the meaning of Obelix sih? No, can you explain? Oh, he will explain nih. Arti Obelixnya nanti di itu. First of all, this area during the time of the Roman Empire Waktu Roman was Emperor, known as the Hippodrome. You know, the Hippodrome. place where the chariot races were being held. Behind this tree, when you go there, you'll be seeing there's a big column over there, obelisks, and there are holes on it. There used to be metal plates on it. That one, it was shiny. So that was the turning point for the hippodrome. The chariots, you know, they were running around the place. Once they were turning around the place, they were considered to be Oh, di situ completed one ada lap. Sus, hole metalnya. Netzo. Itu turning point-nya di situ. Uh, Jadi the chariot apa sih? Chariots. Cars pulled by horses. Yeah. Horse buat apa? You know, there were the gladiators on them throwing You spears. never watched Oh. all the you have movies. Oh, jadi waktu gladiator, chariotnya itu muter di situ turning point-nya ya guys.